Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang panjang kayaknya. Iya, udah keburu ngantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tak lupa salawat teriring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati para alimil ulama, para asatidah bil khusus guru di Majelis Ta'lim Ummahatus Sholihah, yang mudah-mudahan guru-guru di Majelis Ta'lim Ummahatus Sholihah senantiasa Allah berikan nikmat panjang umur, diberikan sehat dohir batin, Allah tambahkan keberkahan ilmunya, Allah tambahkan pula keberkahan keluarganya, termasuk Allah tambahkan pula keberkahan hartanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ummahatus Sholihah Ibu Mulyati beserta para pengurus yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ibu RW, ada Bu RW? Ada di rumahnya. Oh ada, alhamdulillah. Ya, kari di rumahnya, kalau di rumahnya mah Bu jemput aja. Ada Bu RT-nya juga. Mana? Oh, bisa tampil mana? Oh, paling depan, masya Allah. Iya, kalau udah ada Bu RT urusan beres. Tenang, karena ada Bu RT-nya yang hadir. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati para ketua majelis taklim, para ibu-ibu hajah ataupun calon-calon hajahnya, yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk adik-adik yang solih dan solihah, mudah-mudahan senantiasa pada kesempatan siang hari ini Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Bahkan mudah-mudahan sepulang dari sini hajat kita pun Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu boleh saya duduk? Boleh. Tetap kelihatan kan? Nah, kelihatan karena saya mungil. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan kita semua untuk sama-sama yang pertama acaranya mensyiarkan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua acaranya santunan, betul? Yang ketiga acaranya tawakufan, betul? Bahkan saya tambahin yang keempat, yaitu apa Bu? Acara mau nisfu Sa'ban, yang insya Allah nisfu Sa'ban itu hari Kamis malam Jumat. Kalau kemarin lah, meskipun sekarang sudah masuk bulan Sa'ban, kemarin kita memasuki bulan Rajab. Disebutlah di hadis Nabi dikatakan Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sa'ban syahri, wa syahru Ramadan syahri ummati. Bu, bulan Rajab kemarin disebutnya bulannya Allah. Bahkan di bulan Rajab kemarin kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Ibu suka istighfar? Kalau lagi apa? Lagi kosong. Bu, suka istighfar? Kalau lagi apa?
nggak punya duit, macam-macam ternyata di sini. Lagi kesel, lagi nggak punya duit. Ibu, istighfar itu nggak mesti lagi kesel, nggak mesti lagi nggak punya duit. Bu, kalau bisa usahain setiap habis sholat jangan lepas istighfar. Cuman masalahnya ibu, istighfar itu kan macam-macam nih. Ada istighfar yang paling pendek, apa kalimatnya? Astagfirullah, segitu doang tuh. Astagfirullah kan pendek. Astagfirullah gitu kan. Setengah panjang dikit. Astagfirullah. Itu kayaknya marah-marah gitu. Astagfirullahaladzim, segitu ya. Ada lagi yang sedang-sedang aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih bi jami'il ma'asi wa dzunub. Segitu kan? Ada lagi yang istighfarnya panjang. Nah, namanya Sayyidul Istighfar. Mana kalimatnya? Ya, tambah kesini tambah pelan nih. Tambah kesini tambah pelan nih. Iya, yang masih bertahan hebat. Nah kan? Tambah akhir cuman sisa 2 orang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh namanya Sayyidul Istighfar. Kata emak-emak yang di ujung, saya mah nggak bisa kalau dicepetin, bisanya dilaguin. Boleh, silahkan, bebas. Mau pakai lagu silahkan, kan sekarang macam-macam. Istighfar dilaguin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu istighfar bukan? Istighfar, bahkan termasuk Sayyidul Istighfar biar gampang diingat. Pakai lagu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Oh iya, ini ibu-ibu gatal. Wa anta ala, jadi kagok tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa Sayyidul Istighfar direbanain ya Bu ya. Ntarlah bagian sholawat baru ya. Tuh, tadi Sayyidul Istighfar. Istighfar ada yang disebut tadi Sayyidul Istighfar, rajanya sholawat. Rajanya istighfar. Nanti ada lagi Bu yang disebut Sayyidul Malaikah, rajanya para malaikat. Ada lagi yang disebut Sultanul Aulia, rajanya para wali. Ibu, cuman kita lagi bahas istighfar. Yang tadi kita baca namanya apa? Sayyidul
istighfar. Barang siapa yang selalu mengamalkan Sayyidul Istighfar selama 20 tahun. Bu, udah berapa tahun ngamalin? Baru 20 tahun rutin. Kapan waktunya? Selesai sholat subuh sama selesai sholat maghrib. Dibaca tuh Sayyidul Istighfar. Kalau kagak hafal, dilihat di buku boleh. Yang penting mah dibaca, nggak mesti dihafal. Setiap habis sholat dilihat lagi bukunya, dilihat lagi bukunya. Istiqomah baca selama 20 tahun. Yang tadinya tuh duit susah dicari, 20 tahun kemudian gampang dicarinya. Bu, yang tadinya itu duit dideketin, dia menjauh, dikejar, tambah jauh. Selama 20 tahun ibu dawam Sayyidul Istighfar, maka itu duit datang sendiri. Datang sendiri. Apalagi ibu punya perawan yang waktunya dikawinin, itu amplop datang sendiri. Ya iya katanya, enggak sih Bu, serius. Siapa aja yang dawam Sayyidul Istighfar selama 20 tahun, insya Allah kesulitannya Allah ganti dengan kemudahan. Jangan amin doang, amalin pulang dari sini, insya Allah. Pertanyaannya, dulu siapa yang pertama kali Allah perintahkan, Rasul yang Allah utus untuk memperbanyak istighfar kepada kaumnya? Bu, sebelum Nabi Muhammad, Rasul yang mana yang Allah perintahkan untuk memperbanyak istighfar, bahkan untuk berdakwah ke kaumnya? Semua kaumnya diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Siapa Bu? Halo, tiba-tiba nih. Bu, apakah Nabi Adam? Bu, ini Nabi Adam Rasul bukan? Iya, beda. Nabi Adam Rasul apa bukan? Nabi Adam bukan Rasul, tapi Nabi Adam hanya Nabi saja. Lalu Nabi Adam baca istighfar gak? Baca. Ketika Nabi Adam Allah keluarkan dari surga gara-gara kesalahannya cuma satu, makan buah khuldi, tapi sama Allah dikeluarkan dari surga. Maka Nabi Adam selama 100 tahun nangis, menengadah tangannya ke atas, membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuh Nabi Adam salahnya cuma satu, kita salahnya banyak gua. Banyak. Tadi aja mau berangkat ke sini bikin dosa nggak? Iya, bilang sama suami, ya ini udah agak roman-roman mendung. Mama baru jemur pakaian. Mama mau ngaji dulu, ntar kalau ada gerimis pakaiannya di. Siapa yang suka begitu? Ya kalau mau makan, no di dapur udah pada mateng, ambil aja sendiri. Terus anak itu belum dimandiin, ntar mandiin ya. Ada yang begitu? Suaminya ridho nggak? Alhamdulillah. Kalau suaminya ridho, alhamdulillah. Kalau suaminya ngedumel, dosa kagak? Dosa. Makanya sebelum apa-apa, ya ayahku, sweetiku, cintaku, mama minta tolong, mama mau hadiran. Ntar tuh anak belum mandiin, ntar anak kalau berak cebokin. Tuh suaminya kalau bilang gitu, oh baik prinsesku, gitu, masya Allah. Bu, tuh tadi Nabi Adam dosanya cuma satu, kalau kita mah banyak. Cuman pertanyaan saya tadi, sebelum Nabi Muhammad, Rasul yang pertama kali Allah utus untuk memperbanyak istighfar, Rasul yang mana? Nabi Adam yang tadi ibu bilang hanya Nabi, bukan Rasul, berarti bukan Nabi Adam. Yang kedua setelah Nabi Adam, halo, Nabi apa yang kedua? Nabi Idris. Nabi Idris ini Rasul bukan? Bukan, hanya seorang Nabi. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Rasul bukan? Rasul bukan? Oh iya Rasul katanya, kagak jadi enggaknya.
Bu, Nabi Nuh mah Rasul. Kalau tadi Nabi Adam hanya Nabi, Nabi Idris hanya Nabi, tapi Nabi Nuh Nabi juga, Rasul juga. Nggak semua Nabi itu Rasul, tapi semua Rasul itu Nabi. Bu, Nabi Nuh Nabi juga Rasul. Rasulun ursila, yaitu Nabi Nuh ini Rasul yang diutus oleh Allah, Rasul pertama. Tuh, bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul pertama yang Allah utus. Bahkan Nabi Nuh ini dikenal ibu umurnya yang panjang banget. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan 900 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Nabi Nuh, bu, umurnya 1000 tahun, tapi mukjizat luar biasa. Meskipun umur 1000 tahun, tapi Nabi Nuh ibu, mata masih lihat jelas, kuping masih denger jelas, badan kagak keriput lah kita. Bu, saya usia 41, mata udah pakai cicimiti. Ya Allah. Yang mohon maaf orang tua yang umurnya di atas 50, pendengaran udah mulai berkurang, jangan bilang budek. Udah bilang budek baik. Udah mulai berkurang, kalau kita ngomong kagak kenceng dia kagak dengar betul. Meskipun lewat telepon tetap aja, "Hah? Apa? Segitu kencengnya?" "Iya, Mah." Begitu. Tuh udah mulai berkurang. Tenaga yang dulu apa aja kita sanggup buat ngerjain sekarang. Ada bedanya nggak? Ada. Dulu ya Allah gendong anak kuat, sekarang ya Allah angkat galon aja kagak kuat. Betul. Kulit yang dulu ibu bangga-banggakan, kenceng halus mulus, sekarang bukan peot lagi, isut. Allahu Akbar. Tuh, kita umat Nabi Muhammad enggak sepanjang Nabi Nuh yang mana Allah berikan umurnya 1000 tahun. Di sini mau ada yang umurnya kayak Nabi Nuh? 1000 tahun kan panjang umur. Ibu kan setiap sholat Allahumma tawil umurona, begitu. Ya Allah panjangkan umurku. Mau panjangnya seperti Nabi Nuh? Kenapa nggak mau? Ah? Kenapa? Oh, ngaripukeun batur. Bu, yang mohon maaf, umat Nabi Muhammad dikasih umur panjang, jangankan 1000 tahun, 80 tahun aja udah repot. Betul. 80 tahun udah kesana kemari dipegangin. Tuh ya Allah ya Robbana, udah repot bener. Yang bahasanya tadi nggak mau nyusahin anak, betul nggak? Ya Allah, kita umatnya Nabi Muhammad nggak mungkin sepanjang umur Nabi Nuh. Tapi ini Nabi Nuh ibu, usianya hampir mencapai 1000 tahun. Dakwahnya juga nggak main-main. Dakwahnya kurang lebih 900 tahun. Itu pun siang malam dakwah ngajakin orang-orang beriman. Sementara Ibu Mulyati di sini udah berapa tahun ngajak orang buat kebaikan? Berapa tahun ya, dilupa. Bu, ngadain acara beginian udah berapa tahun? 6 tahun. Tapi alhamdulillah 6 tahun jamaahnya banyak. Nabi Nuh 900 tahun hanya dapat umat 80 orang. Ya Allah, berarti 10 tahunnya dapat berapa? Bu, 1. Anda Ibu Mulyati di sini pengajian 10 tahun, yang ngajinya atuh doang MC. Besok-besok dia bilang, "Udahlah, besok mah kagak usah ada pengajian. Cuman itu doang." Tuh, bingung mau manggil guru juga cuman 1-2 doang. Tuh. Tapi Nabi Nuh Allah uji kesabarannya, Bu. Dakwah siang malam, udah door to door, Bu. Udah apalagi di WA, di grup. Ya Allah. Bahasanya apa? Amalun amalukum.
amal situ amal saya, gitu kan? Situ mau berbuat buat situ, saya maksiat buat saya, ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nah, kalau meninggal masing-masing dia suruh bungkus sendiri, mandiin sendiri, siapa suruh diajak kebaikan nggak mau. Begitu innalillahi, nggak ada yang ngerok, udah biarin dia mandi sendiri, gitu. Betul? Nah, tuh kalau kamu ingat ke situ mengeri juga ya, Bu ya. Iya, karena kita sama-sama saling membutuhkan. Tuh, Nabi Nuh tadi dakwah 900 tahun dapat umat 80 orang doang. Udah gitu apa, Bu? Bu, ini Nabi Nuh dapat umat 80 orang, lebih banyak yang enggak suka sama Nabi Nuh. Di antara kaum-kaumnya sisa dari 80 orang berarti banyak yang enggak sukanya ketimbang sama yang sukanya. Andai kemarin pemilihan bupati cuman dapat 80 doang, kagak dapat itu. Kagak kepilih, betul. Ini Nabi Nuh, ya Allah, diuji kesabarannya. Orang-orang benci sama Nabi Nuh, termasuk anaknya. Dia bilang, siapa anaknya Nabi Nuh? Kanan. Dia bilang, bapakku bapak yang gila. Kenapa Kanan bilang bapakku bapak yang gila? Karena ini Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung. Bu, kalau bikin kapal itu kan di danau, di laut, gitu kan? Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung. Kanan bilang, woi, itu bapak saya udah gila. Enggak usah kalau diajak sama dia, nggak usah mau, udah gila. Orang bikin kapalnya aja di atas gunung, kata anaknya sendiri. Coba ibu-ibu kalau dihina sama anak sendiri, sakit nggak? Di mana? Udah nggak musim. Bu, ya Allah, kadang-kadang kan kita kalau dihina sama tetangga nggak masalah, tapi dihina sama anak, ya Allah, keingetan terus, betul. Mudah-mudahan kita mau punya keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Ini Nabi Nuh, ibu, bikin kapal di atas gunung. Orang-orang pada nggak suka, orang-orang benci Nabi Nuh. Sampai-sampai semua warga kompak untuk apa? Untuk ngotorin kapalnya Nabi Nuh. Kata warga, kita nggak suka Nuh bikin kapal, ngapain sih itu Nuh? Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita nanti pengen buang air besar, kita kotorin kapalnya Nuh dengan kotoran-kotoran kita. Bu, orang-orang benci banget sama Nabi Nuh. Akhirnya apa? Setiap mules pergi ke gunung. Mau ngapain? Mau berak, mau modal, macem-macem. Mau berak, bahasa Jawa berak apa, Bu? Hah? Oh, sama kayak Sunda ternyata. Sunda juga ngising cuman kasar. Sunda itu ngising, modal. Jawa ngising doang. Mah biasanya ke anak kecil. Emang ibu sama suami mau Ibu, orang kafir tadi yang nggak suka sama Nabi Nuh semua buang kotoran di mana? Di kapalnya Nabi Nuh. Ada yang pipis kebelet pergi ke kapalnya Nuh. Ada yang kebelet pergi juga ke kapalnya Nabi Nuh. Akhirnya itu kapal yang 1 lantai 2 lantai penuh sama apa? Sama kotoran, ngising lah, macam-macam lah. Pokoknya penuh aja. Namanya satu kelurahan, satu kabupaten, ibu. Semua buang kotoran di situ. Di antara semua orang-orang yang benci ternyata ada banget yang benci, yang gedek sama Nabi Nuh, melebihi orang-orang. Ada satu kakek-kakek. Nih kakek-kakek ini udah malumpuh, akhlaknya jelek. Nih kakek-kakek, Bu, puluhan tahun dia kagak bisa jalan. Saking bencinya sama Nabi Nuh, nih kakek-kakek bilang, wahai pemuda, siapa yang mau menggendong ke atas gunung itu, nanti aku kasih upah. Upahnya yang gede luar biasa. Tapi bawa aku dulu kemana? Ke kapalnya Nuh. Saya pengen ngotorin kapalnya Nuh. Saya pengen buang air besar di situ. Pokoknya kalau saya nggak buang air besar di situ, saya nggak puas. Bu, ini kakek-kakek udah lumpuh, akhlaknya jelek. Akhirnya pemuda pada nyamperin, digotong sama pemuda bareng-bareng naik ke atas gunung. Begitu udah di kapal, kata anak pemuda-pemuda ini, dia bilang, kakek, kalau emang kakek mau buang air besar, sok silahkan. Kita tinggalin dulu, masa kita nontonin orang yang buang air besar? Sok silakan, kakek puas-puasin dulu. Nanti kalau udah selesai kabarin kami, kata pemuda. Akhirnya itu kakek-kakek ibu nggak pengen sampai merah mukanya, dimules-mulesin.
Ya Allah, dipaksa biar keluar, saking apanya? Saking bencinya sama Nabi Nuh, saking bencinya, benci yang luar biasa. Nih kakek-kakek pokoknya kalau nggak di situ nggak puas aja. Akhirnya nih kakek-kakek, Bu, beneran dia. Abis